Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah, hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan, melainkan kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan, segala anugerah yang Allah lihat sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat bisa terus menghadiri majelis-majelis ilmu, yang mana kita ketahui bahwasanya menghadiri majelis ilmu termasuk salah satu cara kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur dan mungkin hampir setiap di antara kita yang menghafal hadis tersebut. Nikmat kesehatan, nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tersebut tidak akan bisa kita hitung. Tapi Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat itu. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah la in syakartum la azidannakum, bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur itu Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kita kufur, Allah enggak cabut nikmat itu dari diri kita. Tidak syukur itu ada 3 hal. Adalah bagaimana nikmat tersebut kita gunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai sarana untuk kita semakin dekat dengan Rabb kita. Hal ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita yang bernama Abu Hazm, Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala, seorang ulama akan menjadi sebab kebinasaanmu baik di dunia maupun di akhirat. Karena nikmat yang Allah berikan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Asbab An-Najah Yaumal Qiyamah, sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita atau mendatangkan keselamatan bagi kita pada hari kiamat kelak. Kajian kita
akan kita mulai dari membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Di dalam kitab musnadnya, Imam Ahmad punya kitab hadis namanya Al-Musnad. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Al-Khalifatur Rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menceritakan tentang 3 sahabat yang mulia, Utsman, Umar, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Saya bacakan hadisnya. Nanti setelah itu kita akan mengambil beberapa atau kita akan menyebutkan faedah ataupun sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka kelak atau dari di hari kiamat kelak. An Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Utsman bin Affan, beliau pernah berkata, inna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya hazinu alaihi. Sesungguhnya sahabat Nabi SAW ketika mereka ditinggal oleh Nabi SAW wafat, mereka bersedih. Nah, kita tahu tidak ada kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh para sahabat melainkan kesedihan tatkala Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kada ba'duhum yuwaswis, sehingga sebagian di antara mereka itu merasa was-was. Ya. Apa yang mereka was-waskan? Qala Utsman berkata, wa kuntu minhum, dan aku salah seorang di antara mereka. Ya. Yang mereka was-waskan itu, Nabi sudah meninggal, sudah pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah kita ini akan selamat nanti tatkala berada di hari kiamat. Kita selamat atau enggak, masuk surga atau enggak. Ini para sahabat, mereka masih memikirkan tentang perkara demikian. Padahal Utsman adalah orang yang dijamin masuk surga, tapi masih namanya takut kalau sekiranya di hari kiamat mereka tidak diselamatkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, jangankan dijamin masuk surga, impiannya saja belum tentu dapat kita ini. Fa baina ana jalisun marra alayya Umar bin Al-Khattab wa sallama. Tatkala aku lagi duduk, kata Utsman, tiba-tiba Umar melewatiku dan memberikan salam kepadaku. Jadi Umar lewat, mengucapkan salam kepada Utsman. Falam ash'ur bih, tapi aku tidak sadar, tidak apa bahasanya, ada orang salam sama kita gitu loh, jadi kita tidak tahu kalau dia salam, ya, tidak tahu kalau ternyata Umar itu lewat dan memberikan salam kepada Utsman. Fashtaka Umaru ila Abi Bakrin radhiyallahu anhuma summa aqbala hatta sallama ala jami'an. Kemudian Umar mengadukan perkara ini kepada Abu Bakar, dan pada waktu itu pemerintahan Abu Bakar, ya, pemerintahan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu dikatakan sebagai Khalifatur Rasul. Ya, ini hanya gelar satu-satunya yang diberikan kepada Abu Bakar, Khalifatur Rasul, penggantinya Rasul. Maksudnya khalifahnya Rasulullah. Karena setelah Abu Bakar namanya Amirul Mukminin. Bisa dipahami ya? Ini diantara keistimewaannya Abu Bakar. Beliau punya gelar namanya Khalifatul Ar-Rasul, dan tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Akhirnya dia ngadu kepada Abu Bakar. Kemudian berdua datang menemui Utsman dan mengucapkan salam kepadanya. Ya, mengucapkan salam. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Ma hamalaka alla tarudda ala akhika Umar salamahu?" Wahai Utsman, apa yang menyebabkan engkau
tidak menjawab salam dari saudaramu Umar. Dia tadi salam melewati engkau, tapi kamu tidak menjawab salamnya. Apa yang menyebabkan engkau tidak menjawab salam dari saudaramu? Qultu, ya, maka Utsman mengatakan, ma fa'al, aku tidak tahu dia salam, ya, aku tidak sadar dia mengucapkan salam kepadaku, dan aku tidak tahu kalau dia ternyata pergi melewati diriku. Ya, faqala Umar, maka Umar mengatakan, bala, ya, wallahi laqad fa'altu, sungguh demi Allah aku melakukan hal itu kepadamu wahai Utsman, aku salam kepadamu tapi kamu tidak menjawab salamku. Qala qultu, maka kata Utsman, wallahi ma sya'artu annaka mararta wala sallamta, demi Allah aku tidak sadar engkau lewat dan aku tidak tahu engkau mengucapkan salam kepadaku. Inilah para sahabat, ya. Mereka kalau memang ingin menyampaikan sesuatu yang butuh sumpah, mereka bersumpah dengan kita, ya, wallah, tapi tidak benar. Kita ini banyak, ya, perkara-perkara yang kita ini pakainya wallah sama insya Allahnya untuk kabur. Insya Allah saya hadir, padahal nggak hadir memang, ya, diundang nggak hadir. Jadi insya Allahnya itu dipakai kabur. Antum kalau baca Sahih Bukhari, insya Allah itu adalah sesuatu yang kalau antum ucapkan 80% antum harus penuhi ucapan itu, bukan untuk kabur. Kalau memang secara persentase antum tidak bisa hadir ke tempat tersebut atau antum diundang antum tidak bisa hadir, jangan katakan insya Allah, tapi katakan saya akan usahakan. Ini yang harus antum pahami, jamaah. Karena banyak diantara kita ini suka pakai insya Allah katanya, tapi untuk kabur, ya, bukan untuk memenuhi janji tersebut, ya. Kata Utsman, aku tidak sadar. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, shadaqa Utsman, Utsman benar wahai Umar. Wa qad syaghalaka an dzalika amr, disibukkan dengan satu perkara. Apa perkara tersebut? Fakultu ajal, iya, aku disibukkan oleh perkara tersebut. Qultu, maka kata Utsman, tawaffallahu ta'ala nabiyahu, Allah Ta'ala telah mewafatkan nabinya alaihi salatu wassalam qabla an nas'alahu an najati hadal amr, sebelum kami bertanya kepada beliau tentang keselamatan dari perkara ini, maksudnya tentang sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kami nanti di hari kiamat. Kami belum nanya, Nabi sudah meninggal. Sementara pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dahsyat, bukan pertanyaan yang gampang, bukan permasalahan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak, tapi masalahnya adalah tentang keselamatan kita nanti di hari kiamat, ya. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik, aku sudah bertanya perkara tersebut. Faqumtu ilai, maka Utsman pun bangun dan menuju kepada Abu Bakar. Wa qultu lahu, aku pun berkata kepadanya, bi abi anta wa ummi, ya, demi bapak dan ibuku. Maksudnya ini adalah ucapan bukan sumpah, tapi lebih ke arah penghormatan. Anta ahaqqu biha, engkau adalah orang yang berhak untuk mengetahuinya pertama kali. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, mana jatuh hadal amr, apa yang bisa menyelamatkan kami nanti di hari kiamat? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun menjawab ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi, man qabila minni al kalimat allati aradtu ala ammi faraddaha fahiya lahu najah, barang siapa yang dia itu menerima satu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib. Apa kalimat tersebut? La ilaha illallah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yaumal qiyamah. Tapi Abu Thalib tidak mau, padahal dalam bait syairnya, ya, Abu Thalib sudah mengakui tentang agama Islam, tapi pengakuan semata tidak menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Barang siapa yang menerima satu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, tapi pamanku menolak kalimat tersebut, maka niscaya dia akan memperoleh keselamatan di hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh
Imam Ahmad. Sebelum saya sebutkan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, di sini ada sebuah pelajaran penting yang perlu kita pahami jamaah. Para sahabat saja, sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka masih berpikir tentang sebab keselamatan mereka di hari kiamat. Padahal kalau kita pikir, ketiga sahabat ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi tidak menjadikan mereka jumawa, tidak menjadikan mereka tuh ujub, bangga. Aku loh, termasuk 10 sahabat dijamin masuk surga. Tidak begitu. Mereka adalah orang yang tawadu, orang yang rendah diri. Yang dengan demikian pun mereka itu masih takut kalau mereka tidak selamat di hari kiamat. Padahal Nabi SAW telah mengatakan tentang bagaimana orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, if'alu, lakukan apa yang kalian inginkan. Allah sudah memaafkan kalian. Bahwasanya mereka yang ikut perang Badar, orang dijamin masuk surga sama Allah Ta'ala. Tapi itu tidak menjadikan mereka jumawa, bangga dengan apa yang mereka sudah lakukan. Pencapaian yang mereka sudah capai tidak menjadikan mereka sombong di hadapan Allah Ta'ala. Berbeda dengan kita. Baru 1 bulan saja rutin sholat ke masjid, sudah menganggap dirinya adalah orang yang luar biasa. Seolah-olah dia sudah mengatakan, ana min ahlil jannah, saya seorang penduduk surga. Ini khata'. Seorang mukmin dia harus memiliki sifat yang namanya sifat tawadu, merendahkan dirinya. Dia senantiasa rendah diri di hadapan Allah. Ya, makanya kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, tatkala seorang ingin beramal, tidaklah amal itu akan sempurna kecuali amal itu terpenuhi pada dirinya 3 hal. La yatimul ma'ruf illa bi salasati hisal. Tidak akan sempurna kebaikan itu kalau terpenuhi 3 hal pada diri. Adalah at-ta'jil, segera untuk beramal, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan beramal, segera beramal, jangan tunda-tunda. Wat tasgir, dan senantiasa melihat amal yang kita lakukan itu masih kecil di hadapan Allah, sehingga untuk terus termotivasi melakukan amalan yang lebih banyak. Dan yang paling utama adalah as-satr, kita sembunyikan amal itu, lupakan, tidak usah diingat. Ya, jangan nanti diomongkan sana, omongkan sini. Ya, sak Kabupaten Sidoarjo diumumkan amalnya, padahal hanya sedekah 2.000 perak. Ya, itu khotak jamaah. Ya, punya sifat tawadu, merendahkan diri. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat, lihat bagaimana Utsman bin Affan. Sampai sekarang dia punya kebun kurma yang masih digunakan oleh pemerintah Arab Saudi. Pahalanya masih ngalir. Tapi toh demikian tidak menjadikan Utsman itu menjadi orang yang jumawa, sombong dengan apa yang mereka dapatkan. Taib. Ini diantara hal yang ingin saya sampaikan pada permulaan dari atau sebelum kita masuk ke sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Taib. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, yang pertama, ya, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amal ibadah kita hanya kepadanya. Ini penting. Ya. Ikhlaskan hati. Antum beramal itu karena siapa? Karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita beramal cari muka itu di hadapan Allah, jangan cari muka di hadapan manusia. Terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita kewajiban seorang itu untuk beramal lillahi ta'ala. Terlalu banyak, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Terlalu banyak. Tapi yang ingin saya ingatkan kepada kita sekarang, tentang bahayanya yang namanya riya di dalam kita beramal. Bahayanya riya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim di dalam sebuah ungkapannya, beliau pernah mengatakan fasyirku fil iradati wan niyati. Ya, sesungguhnya kesyirikan di dalam masalah niat, tujuan di dalam seorang beramal, bahrun la sahilalah, seperti sebuah lautan yang tidak memiliki tepi, luas. Antara ikhlas dengan riya itu tipis, sulit untuk orang membedakannya. Wa qallaman yanju minhu, dan sedikit di antara manusia yang bisa selamat dari perkara riya. Ya. Berbicara tentang riya, riya ini jamaah
adalah penyakit, bahkan sesuatu hal yang paling diwanti-wanti oleh Nabi SAW daripada fitnah Dajjal. Ya. Paling diwanti-wanti. Ketika para sahabat berbincang-bincang, ya, mereka berbincang-bincang tentang satu amalan yang luar biasa, maka Nabi SAW pun datang kepada mereka, bertanya, bilang Nabi SAW kepada mereka, kalian tahu perkara apa yang aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Kata para sahabat, bala, tentu. Apa itu ya Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, riya di dalam hati. Para ulama menyebutkan, kenapa riya itu lebih ditakutkan oleh Nabi SAW daripada fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu adalah fitnah akhir zaman. Belum tentu kita yang ada di sini bisa berjumpa dengan Dajjal, betul atau tidak? Tapi riya itu namanya fitnah sepanjang zaman. Makanya Nabi SAW sangat takut kepada yang namanya riya. Selain itu sebagai pembatal amal kita, sebagai penutup pahala-pahala kita, hal tersebut bisa menjadi sebab kita dijerumuskan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jazan nas yaumal qiyamah, ketika Allah akan memberikan pahala ibadah yang mereka lakukan, apa kata Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang riya di dunia? Kata Allah, idhabu ila kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian cari muka dari amal itu di dunia. Kepada siapa kalian mencari simpati? Manusia mana yang kalian inginkan pujiannya? Pergi. Hal tajidu indahum jazaan, minta pahala kepada mereka. Apakah mereka mampu memberikan kalian pahala atau tidak? Atau tidak? Tauhidnya sudah benar atau tidak? Baru kesempret kena air dikit gara-gara kubangan di jalan akibat hujan, sudah sumpah. Mana qadarullah ma syafa'alanya itu? Mana kita katakan ini sudah menjadi takdir Allah, bagian daripada tauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya perkara masalah tauhid, perkara ikhlas ini bukan perkara yang main-main. Perkara yang harus terus diasah, yang harus terus benar-benar dipupuk di dalam hati. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita betapa banyak orang di sore harinya masih mukmin, ternyata betapa banyak orang yang sore harinya mukmin, pagi harinya masih mukmin, sore harinya dia sudah kafir. Dia lupa. Syaitan terlalu berpengalaman menggoda manusia untuk menyesatkan mereka. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terlalu sedikit. Syaitan dari sejak Nabi Adam berada di dalam surga sampai detik ini menggoda manusia. Pengalamannya mereka. Kita hidup berapa tahun sih sekarang? Ya jamaah, ikhlas, tauhid penting, dan menjauhkan diri dari yang namanya kesyirikan, dan menjauhkan diri dari yang namanya riya, itu merupakan perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang sering dibaca oleh ustadz-ustadz kita, wala tamutunna illa wa antum muslim, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan keikhlasan, dan menjauhkan diri dari kesyirikan serta yang riya. Orang-orang yang suka riya itu jauhkan dirinya. Ini penting. Benar Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Namun perlu dipahami, untuk mendapatkan husnul khotimah itu dibutuhkan perjalanan yang panjang. Untuk mendapatkan itu butuh usaha. Bukankah Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi, ketika menyebutkan tentang penciptaan manusia, apa di akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang, kita lihat dia selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga, tahu-tahunya di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Dia pun meninggal di atas su'ul khotimah, masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Salah satu sebabnya kata para ulama, pentingnya menjaga keikhlasan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat keimanannya. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat girohnya untuk terus beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terus belajar tentang tauhid. Selain itu merupakan sebab utama kita diselamatkan di hari kiamat, dan itu merupakan tiket yang paling penting seorang itu untuk bisa selamat nanti dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sebab seorang itu selamat di hari kiamat adalah dengan dia mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ittiba'us sunnah itu penting, ya. Ittiba penting.